Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bu Anita Koiria, Eskom Mkom. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Akbar Bahtiar dengan 3 digit NIM terakhir 080 dari program studi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya yang berupa pengembangan web quiz pembelajaran yang interaktif berbasis gamifikasi dengan sistem manajemen konten terpusat. Apa saja yang akan saya bahas? Yaitu yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang saya temui sebelum mengerjakan website ini, dan juga kemudian diteruskan pada penjelasan profil mitra dan struktur organisasi dari mitra yang nantinya akan melakukan manajemen pada website saya. Lalu ada metode pelaksanaan magang, hasil proyek yang berupa web quiz gamifikasi, lalu ada dampak, hambatan, dan dukungan, dan juga yang terakhir simpulan dan rekomendasi. Khusus untuk poin 4, mungkin nanti saya akan lebih berfokus pada melakukan demo pada hasil website yang telah saya buat. Di sini pada latar belakang, mengapa saya mengerjakan dan membuat website ini, salah satu alasan utamanya karena adanya kesenjangan literasi pemerintahan dan sosial di masyarakat, khususnya itu pada generasi muda, yang dimana pada generasi muda ini banyak yang menganggap bahwa pengetahuan pemerintah itu bersifat kaku ataupun dianggap hanya eksklusif bagi yang membutuhkan aja, seperti akademisi ataupun birokrat yang benar-benar menjabat di pemerintahan, sehingga mereka itu berpikir bahwa ilmu mengenai pemerintahan ini kurang penting bagi mereka, sehingga mereka itu menjadi sedikit yang berminat pada mempelajari ataupun mendapatkan edukasi mengenai ilmu tersebut. Sehingga di sini saya ingin mengangkat sehingga di sini saya ingin membuat sebuah website yang bisa membuat generasi muda itu enjoy dan juga sekali mendapatkan edukasi secara bersamaan. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang saya temukan. Yang pertama itu merancang UI UX yang intuitif untuk materi pemerintahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, materi pemerintahan ini bagi anak muda kesannya kan kaku, sehingga saya perlu membuat bagaimana caranya anak muda ini bisa belajar, tapi dengan pembawaan yang menyenangkan, dan juga bisa membuat mereka itu bisa kembali mengakses website saya lagi untuk belajar lebih banyak lagi. Lalu di sini solusi yang saya temukan adalah dengan cara mengimplementasikan gamifikasi dengan menerapkan beberapa sistem game seperti power up dan score streak seperti yang saya gunakan sebagai referensi, yaitu pada website Quizizz. Namun saya di sini menambahkan beberapa hal tambahan yang nanti akan saya jelaskan pada poin 4, yaitu ketika saya melakukan demo pada aplikasinya. Dan untuk poin ketiga, di sini saya ingin membuat dashboard admin yang aman dan sesuai dengan standar software quality assurance. Yang dimana nanti karena ini website pemerintahan, jadi bagaimana caranya saya harus membuat agar website ini sudah lolos dengan kualitas yang baik dan siap untuk dibagikan ke masyarakat. Dan juga dikarenakan nanti setelah magang saya berakhir, yang melakukan manajemen pada website ini bukanlah saya lagi, dan juga saya tidak bisa menjamin bahwa akan ada pegawai yang memang memiliki dasar IT untuk menjalankan website ini, sehingga saya ingin mempermudah mereka dengan cara membangun dashboard admin yang nantinya akan dapat memiliki beberapa akses yang nanti akan saya jelaskan seiring dengan berjalannya presentasi. Untuk tujuan umumnya yaitu tentunya saya akan mendapatkan pengalaman kerja yang komprehensif di bidang birokrasi pemerintahan, dan juga saya ingin membuat sebuah portal web quiz dengan penerapan sistem CMS terpusat atau Content Management System. Untuk profil mitranya, di sini saya magang di Bakorwil 3 Malang atau Badan Koordinasi Wilayah dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Yang dimana kantor ini itu simpelnya merupakan kantor yang membantu tugas dari gubernur untuk melakukan beberapa tugas. Contohnya seperti koordinasi, pembinaan, dan pengawasan lintas kabupaten kota. Di Bakorwil ini juga menaungi suatu kantor ataupun bukan kantor sih, lebih ke tempat coworking space gratis bernama East Java Super Corridor, yang juga merupakan salah satu program milik wakil gubernur, dan juga saya ingin mendorong salah satu tujuan yang belakangan ini sedang digas oleh pemerintah, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lalu di pemetaan struktur organisasi ini saya ingin nanti membagi
dua websitenya berdasarkan membagi websitenya berdasarkan dua role, yaitu role administrator dan role content creator, yang dimana nanti administrator ini memiliki otorisasi penuh seperti menghapus akun pelanggar ketentuan dan juga melakukan konfigurasi profanity filter, yang dimana nanti akan melakukan beberapa sensor ketika sedang mengisi nama ataupun membuat deskripsi dari profil mereka. Jadi nanti ada orang yang bertugas sebagai administrasi dan juga ada orang yang bertugas sebagai content creator, seperti melakukan CRUD bank soal kuis, menentukan kategori soal, ataupun melakukan analisis pada statistik leaderboard untuk menentukan apakah website ini benar-benar bisa menambah ataupun mengedukasi orang-orang tentang pengetahuan ilmu sosial, hukum, dan pemerintahan. Di sini saya berperan sebagai full stack developer dan juga UI UX designer sekaligus, yang dimana nanti step by step-nya itu saya mengerjakan mulai dari rekayasa kebutuhan dan pemodelan data terlebih dahulu, dilanjutkan ke melakukan desain UI UX, diteruskan melakukan arsitektur perangkat lunak, hingga nanti ketika produknya sudah jadi, barulah saya melakukan penjaminan kualitas seperti melakukan testing, melakukan revisi pada beberapa kode ataupun fitur yang menurut saya masih kurang baik ataupun bisa diperbaiki lagi, dan juga saya melakukan beberapa sensorship pada kata-kata agar nantinya pengguna itu tidak ada yang menggunakan nama-nama kasar, karena ya konteksnya ini website pemerintah. Lalu untuk ini masih kegiatan saya dalam mengerjakan proyek ini, pada bulan Februari saya hanya berfokus pada mengerjakan observasi, ERD, dan prototipe di Figma. Lalu pada bulan Maret saya kemudian melakukan revisi pada desain yang saya dapatkan setelah saya melakukan diskusi dengan mitra saya. Lalu kemudian diakhiri dengan melakukan implementasi Laravel dasar pada website saya. Lalu pada bulan April lah saya melanjutkan untuk melakukan arsitektur MVC atau model view controller, yang dimana nantinya saya akan memisah ketiga role ini untuk dipegang oleh 3 orang yang berbeda. Jadi nanti pada bagian model akan fokus untuk mengurus database, pada bagian view akan fokus pada bagian admin, sedangkan pada bagian controller barulah nanti akan fokus pada back-end-nya. Maaf, presentasinya harus saya jeda karena ada kecoa yang barusan terbang di kamar saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada bagian tadi mana terakhir Mei, yaitu dan juga maaf sebentar. Pada bagian Mei di sini saya baru melakukan hal yang mungkin agak berbeda dari project ini, yaitu saya memiliki tanggung jawab untuk mengakses website utama. Maaf sebentar. Saya memiliki tanggung jawab untuk mengakses dan juga melakukan manajemen pada website utama, dikarenakan pada bulan Mei awal saya diserahkan akses sebagai admin di WordPress Bakorwil 3 Malang. Sehingga saya juga memiliki tugas untuk melakukan maintenance situs utama dan melakukan analisis menggunakan Google Analytics pada website utama untuk menentukan seberapa banyak jumlah pengunjung yang datang, dan juga mengecek apakah ada halaman website yang error. Dan kalaupun ada yang error, disitulah tugas saya untuk melakukan maintenance pada halaman tersebut. Dan juga saya terkadang melakukan beberapa kali pengecekan keamanan seperti pada plugin yang diinstal maupun pada history orang yang login sebagai admin menggunakan activity log. Pada bulan Juni barulah saya melakukan quality control dan juga testing hingga akhirnya website saya sudah belum bisa di-hosting, tapi bisa disiapkan file-file untuk di-hosting melalui domain Kominfo. Untuk pembahasan bab 4 di sini mungkin saya akan membahas sedikit saja mengenai website, lalu nanti saya akan berfokus untuk melakukan demo pada websitenya. Di sini ini merupakan salah satu tampilan dari halaman utama website saya, dan juga tujuannya yaitu bisa menggantikan sosialisasi satu arah yang mungkin perlu datang secara langsung ataupun mungkin melalui Google Meet, tapi kan kesannya membosankan ya, sehingga saya di sini mengganti menjadi kuis yang interaktif dan juga menyenangkan. Di sini untuk halaman tampilan saya akan berfokus pada
produknya saja di sini. Di sini untuk tampilan yang saya tunjukkan merupakan tampilan bagi pemain sehingga nantinya untuk tampilan yang admin saya akan jelaskan secara terpisah setelah halaman pemain. Di sini ada beranda, ada statistik musimnya. Nanti ini kan update secara real time. Untuk musim ini saya masih set sebagai musim 1 yang nantinya akan saya atur agar musim ini di reset setiap 1 bulan sekali sehingga papan peringkatnya akan terus update secara berkala dan juga bisa mendorong orang agar terus bermain setiap seasonnya. Mungkin entah untuk kejar-kejaran peringkat ataupun sebagai gengsi-gengsian. Untuk halaman profil di sini ada nama, ada slogan atau tag juga yang nanti sudah menerapkan profanity filter. Saya kayaknya kalau meletakkan kata kasar akan kurang ramah. Jadi untuk halaman profanity filternya saya akan menambahkan satu kata lagi, contohnya ayam. Nanti setelah ditambahkan, ketika saya menerapkan kata yang disensor itu tidak akan bisa di-save. Nah, kolam ini mengandung kata-kata yang tidak pantas. Untuk username juga seperti itu, dan fitur ini diterapkan pada ketika pengguna melakukan registrasi ataupun perubahan di dalam profil seperti ini. Dan di sini ada statistik performa, kayak berapa kali bermain, skor tertingginya berapa, dan rata-rata akurasi. Akurasi ini didapatkan ketika pengguna berhasil menjawab 70% benar dari keseluruhan soal. Dan juga di sini ada pencapaian yang bisa didapatkan oleh pengguna, seperti contohnya si paling tahu, pengendali api, dan lain-lain. Dan tiap pencapaian memiliki rarity yang berbeda-beda, agar pengguna tuh bisa lebih semangat gitu untuk mencari pencapaian-pencapaian yang bisa didapatkan, entah buat gengsi ataupun untuk mempercantik profil mereka. Di sini juga ada sistem XP pada profil, jadi nanti tiap permainan akan mendapatkan poin, dan poin ini bisa dikonversi menjadi XP atau level dari akun masing-masing. Sementara saya masih letakkan ke level 6 dan nanti bisa ditambahkan lebih lanjut agar menjadi infinity ketika melakukan hosting oleh Kominfo. Untuk kuisnya, ini ada tutorial cara bermain juga untuk mempermudah mungkin orang-orang yang asing ataupun bingung bagaimana cara memainkan kuisnya. Ada aturan dasar kuisnya, dan juga ada pembahasan mengenai skor streak ataupun power up. Di sini ketika menjawab benar berturut-turut akan mendapatkan sebuah api seperti ini. Dan nantinya ketika mendapatkan api kelipatan 3, pengguna akan mendapatkan sebuah power up. Power up-nya itu acak, tapi berdasarkan update yang saya lakukan, itu power up-nya sekarang memiliki sebuah rarity yang dimana pengguna itu tidak bisa mendapatkan power up secara acak lagi, tapi juga bisa mendapatkan power up berdasarkan hoki-hokian. Juga ada sistem untuk menumpuk power up di sini. Jadi power up itu bisa lebih dari satu yang bisa didapatkan dan mungkin efeknya masih menyala. Dan ini power up itu bisa aktif selama beberapa durasi tergantung syarat yang tertulis pada power up-nya. Dan juga ada power up yang instan bisa kita dapatkan, tetapi juga ada resikonya seperti contohnya cincin terkutuk. Membagi sisa waktu menjadi setengahnya, namun poin yang diperoleh akan menjadi 3 kali lipat. Tanpa berlama-lama kita akan masuk ke kuisnya saja. Mungkin karena saya yang punya soal, jadi saya sebagian besar hafal pertanyaannya, tapi karena ada 120 pertanyaan, jadi saya kayaknya tidak bisa hafal semuanya. Mungkin saya bisa sambil kerjakan. Di sini ketika menjawab, akan ada koreksi, menjawabnya benar atau salah. Dan ketika muncul penjelasan, waktu akan di-stop, sehingga pemain bisa belajar sekaligus mengejar sisa waktu. Karena nanti sisa waktu ini akan dikonversi menjadi poin. Dan juga ketika menjawab berturut-turut, di akhir kuis akan mendapatkan konversi poin tambahan seperti itu. Ini contoh, ini kayaknya ini deh. Saya izin speedrun mengerjakan secara cepat hingga ada power up. Nah, ini contoh power up yang saya dapatkan, yaitu power up umum karena mungkin keberuntungan saya kurang bagus. Ini bisa kita pilih untuk ambil atau lewatkan. Kenapa ada fitur lewatkan? Karena nanti ada power up yang konteksnya itu zong. Tapi konteksnya zong itu wajib diambil, tapi nanti ada power up yang itu memiliki resiko dan kita bisa memilih apakah saya ingin mengambil power up ini atau saya skip aja gitu. Ini contohnya saya ambil menjaga api tetap aman selama 2 pertanyaan berikutnya. Maksudnya ketika saya menjawab salah, harusnya api akan hilang kan? Tapi ketika saya menjawab salah di sini, api akan bertahan karena saya punya power up ini. Di sini mungkin jawabannya larut sesaji, tapi saya jawab salah.
Nah, oh salah, ini ternyata lelang bandeng. Ini jawaban yang benar akan muncul dan juga pembahasannya kenapa jawaban yang benar adalah lelang bandeng. Lalu apinya akan tidak akan hilang karena efek dari power up saya. Sini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut lagi, saya lupa jawabannya apa. Dan sini ada salah satu power up yang rarity-nya di atas umum. Dan ini benar-benar acak, jadi nanti berdasarkan keberuntungan masing-masing pemain akan mendapatkan power up yang berbeda juga. Oh ya, karena di sini akun saya sudah memiliki sebuah pencapaian, mungkin nanti saya akan melakukan demo di akhir video untuk menampilkan bagaimana pop up yang akan didapatkan ketika pemain mendapatkan sebuah pencapaian. Jadi dari takdir ini akan mengacak poin yang harusnya tiap jawab benar itu 10 poin aja. Ini akan diacak menjadi random, bisa jadi poinnya lebih sedikit, bisa jadi lebih besar. Ini kan ada 700. Misal saya menjawab benar lagi, nah akan mendapat 101. Tadi acak. Misal ini lagi dapatnya 49. Ini bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Makanya tadi saya memberikan fitur lewatkan, siapa tahu pemain itu salah. Oh ya, lupa. Pemain tidak mau menjawab, tidak mau mengambil power up karena takut merugikan. Ketika selesai menjawab soal, oh ini ada pencapaiannya. Jadi ada pencapaian yang saya dapatkan yaitu latihan berjalan, menyelesaikan kuis dengan sisa waktu di bawah 30 detik. Jadi karena waktunya mau habis, ada pencapaian yang kondisinya sudah terpenuhi dan akhirnya bisa saya dapatkan. Di sini ada laporan performanya, skor akhir saya berapa, jawaban benar berapa, salah berapa, waktu yang saya perlukan untuk mengerjakan itu berapa detik. Di sini saya bisa mengecek papan peringkat saya, karena papannya baru saya aja ya, jadi masih seperti ini. Ini leaderboard of all time, jadi tampilannya akan seperti ini. Untuk mengecek leaderboard dari seasonan, kita bisa cek dari halaman beranda. Untuk berikutnya saya akan mengakses halaman admin. Sebentar, saya lupa. Oh ini kayaknya deh. Nanti ini akan saya ubah karena ini masih demo, jadi namanya seperti ini. Ini bisa ada fitur ingat saya, jadi nanti ketika mengakses website di lain waktu, sesinya akan tetap tersave, sehingga ketika mengakses websitenya akan langsung diarahkan pada akun yang terakhir kali login. Ini tuh untuk admin, kita bisa melakukan CRUD pada beberapa soal kuis, dan juga ini ada bagian kategori dari soalnya, entah pemerintahan, entah sosial, ataupun hukum. Nanti kita bisa tambahkan soal di sini, ada pertanyaannya apa, opsinya apa, kategorinya apa, dan untuk jawabannya itu cara menentukan benar salahnya itu misal jawaban yang benar itu di opsi A. Misal pertanyaannya berapa kaki ayam? Opsi A misal 1, 2, 3, 4. Untuk jawaban benar, cara menentukannya itu harus mengcopy paste jawaban dari opsi. Misal jawaban yang benar ini 2 nih, kita tulis 2 di sini. Atau mungkin jawaban yang benar 20, berarti yang harus kita tulis di sini juga 20. Ini file gambar opsional. Nanti ada beberapa soal yang itu menampilkan gambar di pertanyaannya, dan nanti untuk mengupload gambar yaitu di kolom ini. Ini ada penjelasan singkat yang akan muncul ketika pemain menjawab soal. Contoh, kaki ayam ya emang 2. Jadi nanti ketika selesai menjawab soal, akan muncul penjelasan seperti ini. Tambahkan soal, yang terus kita bisa lihat mungkin di bagian terakhir ya. Oh ini berapa kaki ayam? Tipenya pemerintahan, tadi saya aturnya seperti ini. Ini juga bisa diupdate ataupun dihapus ya soalnya. Untuk profanity filter juga saya terapkan di sini, jadi nanti entah jaga-jaga takutnya ada admin berikutnya yang mungkin blunder ataupun membuat menyelipkan kata-kata kasar di soal, juga akan disensor. Ini contoh saya ingin ngapus satu pertanyaan di sini, udah hilang dihapus. Terus ada manajemen pemain, di sini juga bisa kita mengupdate nama pemain secara langsung dan juga slogannya. Takutnya nanti ada kata yang tidak masuk di file profanity filter dan lolos di profanity filter, jadi juga bisa difilter manual di sini, seperti itu. Nah, untuk manajemen yang view,
tadi kan ada MVC, model, view, dan controller. Untuk model itu dilakukan secara manual melalui Laragon atau database-nya. Untuk view-nya mungkin bisa diakses melalui halaman admin tadi, dan untuk controllernya itu bisa diakses secara langsung melalui backend-nya. Kita balik lagi ke presentasi. Ini ada fitur utama yang tadi saya jelaskan. Jadi ada penjelasan MVC juga, terus dashboard adminnya itu apa saja yang bisa diatur, dan juga ini ada penjaminan kualitas atau SQA-nya. Tadi ada provided filter, terus ada cascade delete yang dimana nanti ketika admin menghapus suatu akun, itu semua data yang terkait dengan akun tersebut juga akan dihapus. Jadi tidak ada data yatim atau data yang nggak ada parent-nya, karena parent yang merupakan username itu sudah dihapus. Juga sudah melakukan testing melalui blackbox agar tidak ada bug lagi, dan juga fitur-fitur yang diterapkan itu bisa aktif semuanya. Hasil yang dicapai yaitu ada sistem front-end, edukasi publik yang fungsional dan responsif lintas perangkat, ada dashboard admin juga, ekosistem yang bebas toksisitas, dan juga dokumentasi teknis dan user manual untuk keberlanjutan operasional. Untuk bagian ini nanti itu tanggung jawabnya adalah saya dengan para pegawai, yang dimana nanti saya akan menyampaikan dan mengedukasi apa saja yang diperlukan untuk melakukan maintenance pada website itu. Dampaknya di sini ada hilirisasi riset, yang dimana teori MVC dan UI UX di kampus itu dihilirisasi jadi produk yang fungsional. Lalu ada nilai ekonomi, yang dimana website ini sebenarnya kan ada anggarannya, cuma karena saya mengerjakan, anggapannya itu biaya pengembangannya jadi gratis, nggak perlu ada vendor pihak ketiga. Ada juga transfer ilmu yang dari saya ke para pegawai dan juga dari para pegawai kepada saya, seperti saya yang memberikan ilmu mengenai website ini, dan juga pegawai yang memberikan ilmu mengenai cara mengakses WordPress. Lalu ada nilai tambah, yaitu platform modular yang dapat diatur ulang untuk tema sosialisasi yang lainnya. Seperti itu. Lalu untuk relevansi dengan 7 mata kuliah di sini, magang perencanaan program, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk membuat proyek ini juga tentunya memerlukan perencanaan seperti yang saya jelaskan pada bulan pertama. Lalu untuk evaluasi program di sini kaitannya dengan ketika pada tahap akhir pengerjaan saya melakukan beberapa kali testing dan juga evaluasi pada sistem fitur ataupun user experience-nya. Juga melakukan diskusi dengan mitra secara bulanan terkait produk yang saya kembangkan ini, agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk rekayasa kebutuhan itu saya menerapkan permintaan dan sekaligus merekayasakan dari hal yang sebenarnya ini website itu permintaan mereka yang ingin membuat sebuah sistem edukasi bagi masyarakat yang menyenangkan, yang saya wujudkan ke dalam website ini. Untuk desain antarmuka dan pengalaman pengguna, seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya memisahkan antara kemudahan mengakses website dan juga mengoperasikan kuis bagi orang yang mungkin gen milenial ke atas, dan juga memberikan kenyamanan dan pengalaman bagi agensi ataupun anak muda. Lalu untuk penjaminan kualitas perangkat lunak juga seperti yang saya jelaskan tadi, saya sudah melakukan testing, saya juga sudah membuat beberapa fitur filter, dan juga memberikan kemudahan bagi para pegawai untuk mengakses data-data melalui dashboard admin. Web sematik juga sebenarnya untuk yang membuat dashboard ini lebih ke web sematik kalau menurut pemahaman saya. Jadi nantinya webnya ini tidak perlu diatur melalui back-end sepenuhnya. Jadi bisa diatur juga melalui front end pada beberapa hal yang bisa diakses seperti pada halaman admin tadi. Untuk arsitektur perangkat lunak juga saya menerapkan MVC, di mana nanti role dibagi 3, yaitu menjadi model, view, dan controller seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk tantangan dan dukungan selama di magang, hambatannya itu lebih ke bagaimana menyeimbangkan probabilitas energi power up dengan performa server. Karena selama pengalaman saya dalam mengakses situs pemerintah ini, terutama saya juga mengelola situsnya, itu servernya seringkali lemot, sehingga untuk menerapkan sistem yang mungkin memerlukan proses yang sedikit panjang itu khawatir ada penurunan performa. Sedangkan server yang digunakan itu tidak hanya mengakses untuk satu halaman saja. Lalu manajemen waktu antara proyek mandiri dan tugas operasional situs utama. Karena saya magang di tempat ini, tugas saya bukan hanya untuk
mengerjakan proyek ini, tetapi ada tugas-tugas lain yang mungkin juga sedikit menyisakan saya dalam manajemen waktu saya. Lalu ada penyesuaian infrastruktur server dan SOP birokrasi pemerintah. Berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa dan magang, pada magang ini ada banyak hal yang tidak bisa saya lakukan karena konteksnya sebagai birokrasi pemerintah ya. Beberapa hal itu terasa lebih ketat seperti contohnya tadi ketika penerapan filter ataupun eh, bagaimana cara kita menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat seperti itu. Tetapi walaupun ada hambatan, tentunya ada dukungan, di mana saya mendapatkan bimbingan komprehensif dari DPL dan pembimbing lapangan, seperti ketika saya ingin melakukan suatu hal yang menurut saya masih bingung, saya bisa dengan mudah mendiskusikannya dengan pembimbing mitra saya, ataupun ada hal yang menurut saya perlu saya komplainkan sebagai programmer. Pembimbing mitra ini masih bisa kooperatif dan juga fleksibel dengan keputusannya. Lalu ekosistem kerja kolaboratif dan fleksibel di EJSC, seperti yang dimana saya ditempatkan di EJSC ya, Istiapa Super Corridor. Di sini di sana tempatnya tuh kesannya tidak pemerintah banget karena isinya masih Gen Z dan juga orang-orang kerja lah, karena tempatnya juga merupakan tempat coworking gitu. Lalu ada akses pelatihan cyber security dan manajemen layanan digital. Di Bakorwil juga saya sering ikut beberapa pelatihan dari Kominfo yang juga membantu saya untuk mendapatkan ilmu tambahan yang bisa saya terapkan juga entah ke website ini ataupun ke project-project saya selanjutnya. Rekomendasinya bagi mitra itu kurang lebih sebagai orang yang mengakses admin. Bagi saya kurang standarisasi backup dan keamanan data aja yang mungkin nanti perlu lebih diperhatikan karena khawatirnya karena kekurangan backup data itu bisa menyebabkan banyak data hilang ketika ada ancaman cyber dari luar. Terus ada kompetisi musiman untuk retensi pengguna, jadi nanti tiap season untuk menjaga pengguna dan juga menaikkan hype dari website saya itu bisa dibuatkan sebuah kompetisi. Lalu meningkatkan fasilitas hardware di EJC yang mungkin sudah ketinggalan zaman bagi program magang itu, karena di tempat magang saya itu lumayan menerapkan deployment cloud sama pembekalan dan penggunaan GitLab. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya bisa meminta pengetahuan atau pembekalan lebih lanjut mengenai hal tersebut agar nanti mahasiswa lainnya bisa lebih siap dalam mengoperasikannya, bukan yang harus belajar terlebih dahulu. Dan juga dorongan proyek lintas disiplin ilmu. Jadi ilmunya tuh nggak harus yang terpaku pada ilmu ABC, tapi juga bisa menerapkan ilmu-ilmu dari bidang yang mungkin masih relevan tapi agak jauh gitu. Untuk mahasiswa selanjutnya, tolong bekali diri kalian dengan adaptability dan resilience. Jadi kalian yang paling penting harus bisa adaptif dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan karena mungkin tidak semua orang bisa terbiasa dengan lingkungan pemerintahan. Juga melatih kemampuan problem solving mandiri karena di tempat magang itu hal yang penting banget dan juga dibutuhkan banget. Kesimpulannya di sini target magang saya sudah tercapai melalui web quiz gamifikasi tadi, dan juga saya sudah berhasil membuat SQA yang ketat melalui profanity filter dan juga proteksi database untuk menjaga ekosistem edukasi tetap aman. Juga saya sudah membuat CMS terpusat melalui kemandirian penuh bagi Bakorwil 3 Malang agar mereka bisa dimudahkan dalam mengakses dan juga mengoperasikan website saya. Yang terakhir juga saya mendapatkan pengalaman magang yang berharga yang mungkin setara dengan 20 SKS dan juga mencetak talenta digital yang adaptif dan solutif. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak dan juga mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.